Selamat datang di Bro Talk. Seperti biasa, Bro Talk adalah program saya ngobrol sama adik saya Dennis. Namanya juga udah Bro sama Talk, berarti Bro adik Talk ngobrol. Ya, jadi ngobrol sama adik. Oke. Melanjutkan pembahasan kita di Magelang. Kita kemarin udah ngobrol tentang utang dan sebenarnya juga kita nggak tahu amat mau ngobrol apa sih. Tapi yang jelas karena kita ketemu dan pertemuan ini sayang banget gitu kalau kita nggak bincang-bincang, nggak ngobrol-ngobrol. Dan seperti biasa kita akan mencari sudut pandang dari Denny sebagai pakar mesmerism, salah satu roots dari hipnoterapi, pengobatan alternatif yang menggunakan energi. Jadi buat teman-teman yang mencari alternatif untuk penyembuhan bisa mencoba mesmerism dan nanti bisa kontak ke Dennis. Apa kabar, Nis? Kabar baik, Bro. Kabar baik ya? Kabar baik, Bro. Oke, sepulang dari Magelang kita udah lumayan lama nggak ketemu gitu ya. Sekarang dikunjungi ke Jakarta gitu. Memang dia adik yang lumayan berbakti ya, bagus ya. Tuh patut dicontoh ya. Oke Nis, kita udah bahas panjang ya Nis. Oke. Kita udah bahas tentang jelas energi gitu ya. Kita udah bahas tentang penyakit. Kita udah bahas tentang penyembuhan. Kita udah bahas tentang utang. Nah. Oke. Mungkin saatnya bahas gini nih, kalau kita bicara kan Nikola Tesla mengatakan bahwa kalau kamu mau tahu the secret of universe, rahasia dari semesta adalah energi, vibrasi dan frekuensi gitu. Betul. Mungkin ini yang kita penting elaborasi gitu. Dimana kalau David Hawkins bilang bahwa ada satu energi, dua vibrasi power dan force, dan akan ada 17 frekuensi dari mulai level paling rendah 20 sampai 1000, dari mulai shame sampai enlightenment gitu, dari 20 sampai 1000, itu frekuensi yang berdasarkan Hawkins gitu. Nah, dalam perspektif Unis gitu, frekuensi itu gimana sih? Oke, kita bahas frekuensi ya. Ya. Tadi apa, Bro? Energi, vibrasi, frekuensi. Energi, vibrasi, frekuensi. Kita bahas frekuensi dulu ya. Oke. Sudut pandang ya, Bro ya? Ya. Oke. Frekuensi itu kan gelombang, Bro. Ya. Gelombang ya, kayak satelit, handphone, radio, itu pasti semua punya gelombang tertentu tuh. Kenapa orang bisa teleponan? Kayak dan gelombang cinta. Gelombang cinta. Loh, bener gak? Bener. Cinta kan gelombang. Bener, tapi ini belum beres kayaknya. Belum. Nggak, gini. Dennis ini kan pengalaman diputusin sama orang ya. Kalau saya belum pernah sih. Maaf ya. Selalu putusin. Selalu. Nah, maksud saya adalah apa yang dirasakan ketika frekuensi cinta diputuskan, kenapa sakit hati banget? Kenapa? Oke, kita bahas dulu gelombang balik tadi ya. Oke, gelombang ya. Gelombang itu kan, gelombang itu apa ya? Gelombang itu kan rambatan. Ya, rambatan atau disebutnya tali hara ya, kalau tali energi. Oh, oke, tali hara. Makanya kalau di Bandung ada Hara Cafe. Oh. Itu gambarnya set gitu. Nah, itu tuh tali energi sebenarnya. Oh, oke. Maksudnya. Oke. Si gelombang itu kan tali hara. Nah, kalau di tubuh manusia atau di kita ya, di badan manusia, gelombang itu menurut saya itu dia adanya di feeling, Bro, di perasaan. Di perasaan. Di perasaan. Di perasaan. Itu kenapa kalau tadi bahasnya ke cinta, itu cinta tuh munculnya dari perasaan atau dari pikiran. Nah, ini kan dua hal output yang akan berbeda pada akhirnya. Hubungan tersebut akan seperti apa. Gitu. Ini mohon maaf nih kalau misalkan yang lihat sudut pandangnya yang sering kita dengar lah ya. Ya hanya nafsunya, hanya sebagainya, itu bisa jadi semua terkuasai oleh pikiran sadar. Pikiran sadar? Pikiran sadar adalah di pikiran. Kalau apa? Kalau misalkan contoh yang hanya diinginkan nafsunya. Oke, hanya seks gitu misalnya. Ya, seks misalnya apa. Tapi lain kalau dia munculnya dari feeling. Feeling. Ya, dari perasaan ya. Dari perasaan itu pasti beda lah berangkatnya, dari yang mana itu pasti hasilnya nanti berbeda. Gitu. Nah, tapi kan wajar ya. Wajar. Maksudnya, begitu ngelihat cewek cantik, wah gitu. Ya. Nah, itu tuh saringannya yang mana yang kita pakai, Bro? Yang mana ya? Pikiran atau perasaan? Gitu, pikiran larinya ke yang tadi kurang lebih. Perasaan ya bisa tahu kalau si perasaan ini kira-kira kalau lanjut atau kalau dimulai akan gimana. Itu tuh sebenarnya feeling tuh pasti udah ada di awal. Oke. Contoh bro. Kalau si bro atau teman-teman ya datang ke restoran, dikasih buku menu, milih. Milih. Bener tuh?
Ya, Milih. bener kan? Ketika milih, ada nasi goreng kambing, nasi goreng pete, nasi goreng ati ampela, nasi goreng Bukan pete tuh. apa? Pit. Oke. Nah, nasi goreng Nasi pit. goreng pit. Biar keren dikit. Terus Nasi goreng babat dan sebagainya. Berhenti di satu opsi, Ah. tak pengen ini, ah, itu munculnya dari feeling, Perasaan. berarti kita satu frekuensi sama apa yang akan kita pilih. oke. Itu berarti itu tuh yang kita inginkan. Oke. Ketika dia datang dan kita makan, nikmat rasanya. Oke. Karena itu satu frekuensi. Oke. Jadi apapun yang satu frekuensi itu sudah pasti nikmat. Oke. Sudah pasti nikmat, gitu ya. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke cinta nih Oke. ya. Ketika kita mencintai, Ya, frekuensi kan? frekuensi, Itu dari perasaan. perasaan, Oke. perasaan. Tapi perasaan Ya, yang mungkin dipancing oleh panca indera. betul. Duh, cantik. Betul. Gitu kan? Ya. Jadi ada rasa bogoh gitu Ada misalnya. rasa, iya betul bro. Suka gitu. Ya. Nah, antara cantik, suka sama cantik horny gitu misalnya. Ya. Gimana bedanya? Beda. Gimana? Kalau suka satu frekuensi tuh intinya udah pasti di perasaan aja. Oke. Kalau horny, sorry bro ya, itu pikiran sadar udah pasti dominan. Pikiran sadar. Pikiran sadar, Oh, horny itu di pikiran sadar. pikiran liar sudah pasti dominan. Oke. Masuklah ke keinginan, kebutuhan, apapun kebutuhan lelaki. Fisiologis, Ya, secara tubuh, secara biologis. biologi semua Oke. masuk di sana. Atau bahasanya gini bro, ini Kang Abu sering bahas nih teman-teman nih. Frekuensi itu prasangka manusia bro. Oke. Terhadap apapun. Oke. Prasangka dia A, datangnya pasti A. Oke. Prasangka dia B, datangnya pasti B. Prasangka baru jadilah dia si mindset itu sendiri teman-teman. Ketika prasangkanya apa, mindsetnya apa. Gitu. Contoh, kalau kita punya keyakinan yang bukan yang paling ya. Kalau kita punya keyakinan yang harus dijaga tuh kan prasangkanya, si frekuensinya. Tapi kalau saya yakin mau dan dia yakin nggak mau, repot. Yakin, orang yakin bisa gitu. Saya aing embung cenah. Saya juga nggak mau, kan repot dong. Benar nggak? Tapi ini saya cinta teh uniknya, Unik bro. Ya. Unik bro. dimana Unik bro. jangan salah loh ya. Kita hanya akan bisa disakiti hati oleh orang yang kita cintai loh. Ya. Bener nggak? Bener. Bukan sama musuh gitu. Bener. Justru orang yang kita cintai yang akan menyayat-nyayat gitu. Betul. Nah, betul. kenapa sih betapa dahsyatnya cinta untuk menyakiti perasaan kita? Kenapa bisa gitu nih? Karena terlalu dalam bro. Terlalu dalam? Terlalu dalam. Apanya? Si rasanya. Frekuensi juga mainannya ketika ada frekuensinya juga jangan berlebihan bro. Satu frekuensi dengan sesuatu nih, dengan seseorang, ya udah dijaga aja frekuensinya dengan cara tidak berlebihan. Meskipun itu pasangan. Ya pasangan apapun. Kan seseorang itu kecewa karena pada saat dia sudah inline ya, sudah align ya satu frekuensi nih. Lalu dikajinya tuh terlalu dalam gitu, terlalu dalam apa-apanya, terlalu dalam rasanya, terlalu dalam, terlalu apa segala macam. Nah, apapun yang terlalu dalam itu pasti menimbulkan sebuah kekecewaan apapun. Segala sesuatu yang melekat pasti nggak terlalu melekat jadi nggak sehat. Ya melekat bro bahasanya. Oke. Ya melekat itu salah satunya. Gitu. So ketika kita satu frekuensi dengan sesuatu apapun, ya sudah dijaga di frekuensi itu, distabilkan. Caranya gimana? Latihan, nggak ada lagi bro, tetap latihan. Latihan ya. Latihan bro. Tapi kita bisa mencintai orang yang salah nggak? Nah, pertanyaan menarik. Bisa jadi pada saat kita mencintai itu tidak sepenuh hati sebenarnya satu frekuensi, cuma rasanya kayak satu frekuensi, bro. Rasa-rasanya. Karena mungkin bisa jadi ya ada sebuah dogma atau ada sebuah informasi lah dari terdahulunya atau gimana. Udah yang penting jalanin aja dulu, nanti cinta mah belakangan, bisa jadi terbentuk dan sebagainya. Nah, Ini nggak oke ya? nggak oke. Faktanya gimana? Sok aja cek. Benar sih. Anjir benar sih ini. Benar. Banyak banget yang pernah mengalami, apalagi kan tiap pagi punya acara ya di TikTok sama si Anjrit gitu ya. Rest area. Oke. 90% problem orang yang naik di rest area itu hubungannya relationship. Ya, betul bro. 90%. Betul bro. Betul. Relationship. Betul. Kalau naik teh suami saya, kalian naik istri saya, pasti aja 90% urusannya relationship gitu. Iya. Atau biasanya gini bro. Kenapa nikah? Mumpung ada yang mau, coba bro. Berarti si prasangka dia teh mumpung. Ya jangan heran kalau nanti
pas menjalani itu semuanya serba mumpung. Tapi kalau kata Dewa kan aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Oke. Beri sedikit waktu biar cinta. Nah, terbiasa. Gimana antara cinta dan keterbiasaan? Wah, itu sejujurnya saya kurang setuju. Itu tuh cuman kata-kata puitis aja ya, Bro. Dewa waduknya. Beri sedikit waktu gitu ya. Waduknya anjing, bener ya. Kita nggak bisa membuat orang mencintai kita, nggak bisa. Gimana caranya orang nggak bisa membuat orang mencintai kita, nggak bisa. Anjir, bener. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah yang paling pertama ya kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Nanti baru sekitar itu akan tumbuh cintanya. Anjir, keren. Kita harus mencintai diri sendiri. Baru sekitar nanti berubah. Sekitar berubah. Ya, kita berubah, sekitar udah pasti berubah. Pergi atau stay, selesai itu. Udah, pilihannya itu sekitar. Apapun. Pergi atau stay ya? Pergi atau stay. Menyesuaikan. Menyesuaikannya ke arah mana? Cabut atau bersama. Selesai. Udah. Nah, tapi balik lagi nih ya. Ketika si cinta ini ini kita jadi ngobrolin topik cinta, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Itu penting, Bro. Penting lah. Keseharian itu soalnya. Iya. Kan kita nggak bisa menutup perasaan. Iya, betul. Gimana cara ngebedain antara nafsu birahi dan beneran sayang? Karena gini nih. Suka ada gini ya. Ini teman sih ya, atau orang lain ya. Kan suka ada miss you gitu. Padahal aku lagi horny deh. Misalnya, bener nggak? Alih-alih pura-pura lah gitu nih. Pokoknya banyak lah yang nonton-nonton gitulah. Kira-kira gimana. Ya karena itu kan sebuah balutan, Bro. Miss you itu kan covernya, Bro. Tapi tujuan akhirnya bukan itu. Tujuan akhirnya gimana caranya saya bisa terpenuhi apa yang saya inginkan. Terpenuhi? Ya yang tadi ya, secara biologis dan sebagainya. Selesai. Caranya begitu. Jadi apa, Bro? Basa-basi, Bro. Tanda petik. Nah kan suka, kamu emang pengen dapetin aku aja sih. Bener nggak? Misalnya udah dapet, tinggalin. Udah dapet, bosen, tinggalin. Gitu. Atau sering, Bro. Udah, saya emang nggak apa-apa. Saya tuh seneng kamu happy. Yang penting kamu happy. Itu waduh, Bro. Mohon maaf ya. Maksudnya yang penting kamu happy itu gimana? Oke, misalkan nih. Sebuah kondisi dia harus sudahan misalkan ya dengan pasangannya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia. Bukan yang penting dia bahagia, cek ke dalam kondisinya kayak gimana, bobrok nubrok. Apalagi kalau udah ujungnya kamu emang udah terlalu baik, jadi kita udahan aja. Kita udahan aja. Nah, pret ya itu ya. Benar. Nah, jadi gimana nih? Ngebedain antara aku nafsu sama aku cinta gitu. Aku cinta. Gimana ngebedainnya? Cara ngebedainnya? Pokoknya ketika yang munculnya dari gut feeling ya teman-teman ya. Kalau cik Sunda mana, Bro? Kretek hate. Kretek. Kretek itu apa ya? Gut feeling. GUT. Apa ya? Ya perasaan dari Nurani lah. Ya, perasaan yang pertama. Perasaan apa? Nurani. Ya. Nur itu cahaya, Ani itu aku. Cahaya aku. Nah, ketika munculnya dari situ, itu sudah pasti munculnya dari rasa, Bro. Tapi pasti nggak sih semua pancingannya dari seks dulu baru ke sayang? Atau sayang dulu ke seks? Sebagian besar, Bro. Hampir kebanyakan. Apa dulu? Seks dulu. Pancingannya. Jadi ada arousal teh naon ya? Apa sih? Naon sih? Rangsangan. Jadi merasa terangsang. Kan bedanya sih. Misal nih ya. Ada 5 perempuan. 5 perempuan, satu biasa. 2 biasa. Yang ini Nah, itu tuh apa dulu? Kenapa bisa gitu? Ya, itu apa dulu yang deg-degannya? Frekuensi yang jelas. Tapi muncul dari mana dominan? Gitu loh. Dari mana dominannya? Bisa jadi yang tadi ya, yang secara biologis lebih tinggi sebenarnya. Dibalutlah sama, wah saya ngerasa nyaman sama kamu. Saya ngerasa. Padahal mah utamanya bukan di si frekuensi rasa, lebih ke si kebutuhan biologis. Contoh bro, punya kondisi nih. Ya ini klien sih punya kondisi ya. Dia punya sudut pandang bahwa saya kalau pacaran, mohon maaf sekali teman-teman ya. Saya harus tanda petik menyicipi dulu. ML? Ya. Kalau pacaran? Ya. Dari situ katanya baru tahu kualitasnya gimana. Kualitas apa? Kualitas nanti hubungan ke depannya. Menurut dia ketika itu ketika itu tanda petik enak bro ya, udah pasti akan berjalan. Tapi faktanya sampai hari ini bro, mohon maaf nih, kacau bro.
Nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Nggak pernah hubungannya bagus. Nggak pernah hubungannya bagus, nggak pernah bisa berkomunikasi secara satu frekuensi, nggak pernah bisa nggak pernah bisa ngobrol, nggak pernah bisa. Meskipun udah diicip. Udah diicip. Berarti yang diutamakan duluan diicip yang pertama apa? Biologis, bro. Oke. Kan kalau bubur ada dua, Ya. tim diaduk sama nggak diaduk, Ya. tim diicip sama nggak diicip. Nah. Unis termasuk yang mana? Diaduk. Ya, Diaduk, oke. bro. Oke. Jadi ya kan ada pepatah bilang bahwa jangan membeli kucing dalam karung. Betul. Bener nggak? Betul. Jadi kudu diicip dulu dong atau gimana? Ya nggak gitu juga sih. Ya gimana ya, bro? Feeling tuh kan selalu berkata kayak tadi, bro, milih makanan tuh kan pasti ada tuh feelingnya tuh. Ini saya mau milih apa gitu. Itu tuh kan semua muncul dari gut sebenarnya. Dari gut ya, mana mau milih yang mana atau mau beli mobil apa. Itu kan yang harus dilakukan, kita datang ke showroomnya. Udah gitu kita rasain. Kita cobain. Yang paling yang pengen, yang perasaannya nyaman, nah itu berarti yang satu frekuensi. Oke. Ya selebihnya tinggal apa? Tinggal dijaga frekuensinya. Nanti datang sendiri apa yang diinginkannya. Oke. Gitu. Kalau Kang Abu sering bahas, saya juga sering dengar ya teman-temannya. Kalau ada sesuatu hal yang diinginkan, rasain dulu. Perasaannya dulu kan. Betul. Nah, itu hadirkan dulu rasanya. Hadirkan dulu. Nah, itu tuh nyamain frekuensi sebenarnya. Nah, yang sulit ini, bro, menurut saya ini sulit ya. Karena harus dilatih. Yang sulit itu kan ngejaganya. Ngejaga si frekuensi itu sama apa yang kita butuhkan. Contoh, bro, udah satu frekuensi, udah ada rasanya, gak lama dari situ mikir, tapi tapi dapat dari mana ya? Gimana caranya ya? Apakah bisa? Itu kan dari yakin, akhirnya jadi ya doang, tanpa kin. Jadi cuman ya aja. Tapi ketika yakin, ya udah dia pasti akan lempeng. Kan begitu dapat satu frekuensi, lepasin. Tapi sampai saat ini yakin Angelina Jolie nggak dapet, Nggak, udah. Tapi itu ya udah. Berarti nggak yakin, bro. Berarti ya emang nggak jodoh lah ya. Kasihan dia sebenarnya ya. Oh, sama ini, bro. Kalau mimpi atau berfrekuensi juga sesuai kadarnya, bro. Sesuai kadarnya. Nggak juga langsung tiba-tiba besok harus ada 100 miliar. Nggak gitu juga gitu loh. Semua tuh pasti ada ininya, ada wadah, ada mangkoknya masing-masing. Oke. Kalau kita bilang mah mangkok rezeki lah, bro. Jadi orang emang lain rezeki namanya, bukan rezekinya aja ya. Semua tuh punya wadahnya masing-masing gitu. Iya. Jangan-jangan pas kita nyoba untuk ngegebrak sesuatu hal yang lebih besar, besok harus ada 100 juta apa segala macam. Misal ya kalau kita bicara duit gitu ya. Terus nggak datang, ya itu mah hanya lagi pura-pura bermanifestasi aja. Padahal mah nggak dari perasaan dan nggak ngukur juga. Betul. Kepantasan tuh kan ada, bro, di kehidupan masing-masing setiap orang tuh. Dia pantasnya gimana, dia pantasnya gimana, dia pantasnya gimana. Kayak anak kecil SD terus minta motor moge, kira-kira dikasih nggak? Kan belum pantas. Nanti ketika sudah besar dapat, nah berarti kepantasannya sudah, waktunya sudah cocok. Nah, itu semesta bekerja seperti itu. Jadi kata kuncinya memantaskan. Memantaskan dulu. Oke. Gitu. Nis, dalam penyatuan ya. Kan bukan seberapa lama dalam hubungan, bener nggak? Iya. Kan kalau kita penyatuan ini pengalaman ya. Pengalamannya orang gitunya, pengalaman bobogohan berpacaran. Oke. Nggak usah diceritain lah ya. Oke. Tapi maksudnya tahu sendiri lah ya. Tapi yang menarik ya gini. Akhirnya justru kan sama Donna mah sangat tidak terencana ya. Iya. Out of nowhere ketemu nggak lama nikah gitu. Iya. Padahal yang ini sih oke lah, memang ada case beda macam-macam lah ya. Iya. Ya balik lagi gitu. Nah, menurut Unis pernikahan itu by frekuensi yang ditetapkan atau kita yang memilih? By frekuensi yang ditetapkan tuh maksudnya gimana, bro? Memang udah ditetapkan bahwa kamu akan ketemu si ini, atau saya milih dia deh sebagai pasanganku. Takdir itu sesuatu yang aku tentukan, atau memang sudah didesain? Sebenarnya kan itu pada akhirnya juga ada nasib di situ kan. Ada nasib. Karena kan sebenarnya takdir mah nasib yang sudah dipastikan tuh. Kayak matahari pasti panas, bro. Bulan pasti dingin. Soalnya kan gini, kenapa nanya gitu? Karena begitu sebelum nikah suka ngomong kayaknya kita jodoh deh. Nah, ya, 3 tahun rada malas gitu. Kayaknya kita nggak jodoh deh. Bener nggak? Ya. Bisa jadi pas ngomong gitu di pikiran sadar mah ngomong gue harus nyicipin nih. Itu aja tujuannya kan? Balik lagi ke unsur biologis tujuannya padahal. Ini kita mau kasih judul icip-icip. Icip-icip. Icip-icip.
Bisa jadi itu sebenarnya kan. Ya itu tadi kita pasti di situ ada nasib yang berperan lah. Ya balik lagi ya, ketika takdir itu adalah sesuatu hal yang sudah dipastikan gitu ya, nasib yang sudah dipastikan gitu, kayak matahari udah pasti panas, ya ada unsur feminin, maskulin gitu kan, bulan unsur dingin, itu kan sesuatu hal yang sudah takdir bro. Oke. Ya kayak contoh apa lagi ya, gula sudah pasti manis bro. Ya. Gula nggak mungkin asin bro. Oke. Bener nggak? Oke. Tapi nasib manusia itu dia bisa rubah sendiri. Maka hati-hati, gula itu putih, garam itu putih, dua-duanya putih tapi rasanya beda. Nah, hati-hati ya. Warnanya sama tapi rasanya bisa beda. Ya, hati-hati nih. Jangan terkecoh sama warna gitu. Karena rasanya beda. Rasanya beda. Ya, benar nggak? Mau apa, bro? Gula dimasukin ke toples. Tulisan apa, bro? Merica. Semut tetap datang. Karena semut tidak membaca tulisan, tapi semut membaca rasa. Nah, itu semut udah pasti satu frekuensi dengan sesuatu hal yang manis, dengan gula, apapun. Dia pasti datang. Tapi awalnya memang semut sama gula. Di tengah-tengah pisah. Gimana? Semut sama gula, kan semut sama gula selalu saling mencari kan? Benar kan? Di awal nih, di awal pernikahan, habis gitu apa? Nih. Tengah-tengah, beda frekuensi. Memungkinkan? Memungkinkan. Nah, itu kalau nggak dijaga, teman-teman. Nggak dijaga. Nggak dijaga. Dengan cara apa? Komunikasi. Udah pasti komunikasi. Komunikasi, cara menjaganya. Kan tadi udah disampaikan di awal ya. Kalau frekuensinya udah dapat, selebihnya dijaga frekuensinya. Itu yang harus dilakukan. Bro, fitness, balik sering banget kita bahas fitness ya bro ya. Latihan untuk naikin massa otot, benar nggak? Benar. Sebulan nggak latihan bro, ada berubah nggak massa ototnya? Pasti. Nah, bentuk penjagaan tuh kan sebenarnya tetap menjaga kapanpun ada feelingnya oke untuk angkat beban kan? Setuju. Gitu. Makanya saya selalu bilang ini nih, bahwa dalam hidup itu tidak ada jodoh. Yang ada adalah selalu menjodohkan. Nggak bisa ngomong bahwa kayaknya kita jodoh, nggak ada. Karena jodoh adalah sesuatu yang beneran dijaga setiap hari. Mantap. Dirawat setiap hari. Mantap. Akhirnya saling terus menjodohkan. Benar tak? Betul, setuju bro, setuju. Ya kan nggak bisa. Setuju. Kamu jodoh aku jodoh kamu, selesai gitu. Yeah. Yang seakan-akan begitu habis jodoh semuanya selamanya jodoh kan enggak dong. Iya. Makanya ini mohon maaf nih teman-teman ya. Dari dulu, dari sejak nenek moyang kita nih, mohon maaf nih. Itu sifat jodoh menjodohkan tuh ujung-ujungnya rata-rata unhappy sebenarnya bro. Yang dijodohkan. Bener sih. Apapun loh. Ada yang sama ibunya dijodohin, terus memang mau ngerasa banget, akhirnya iya gara-gara pilihan ibunya. Nah itu mungkin ya kita juga sebagai orang tua, tolong dimengerti bahwa kalau kalian terlalu recok ya sama hubungan anaknya. Rumah tangga itu bukan rumah tangga ibu bapaknya. Betul. Rumah tangga anaknya. Yang milih anaknya, yang pengen anaknya, itu kan semua frekuensi ada di anaknya. Ya kan kadang-kadang mama nggak setuju. Emang mama yang mau nikah, bener nggak? Ya bener nggak? Ya, maksudnya, ya please gitu ya. Itu kan Siti Nurbaya lah Siti Nurbaya. Ya, cukup Siti Nurbaya kata Dewa. Cukup Siti Nurbaya. Nah kalau itu masuk akal tuh judul ya. Cukup Siti Nurbaya. Yang mengalami. Ya benar. Iya. Tapi ini sorry ya. Ketika Siti Nurbaya dipaksa dan menikah, takdir. Benar tak? Bahasanya takdir. Kumaha? Kan tetap jadi. Tetap jadi ya. Ya gini, kalau misalkan tetap jadi, tapi itu sebenarnya bukan takdir ya. Takdir itu kan apa gimana ya? Kalau dia tetap jadi, itu kan sebenarnya dipaksa jadi sebenarnya kan bro. Dipaksa jadi kan. Meskipun nggak sefrekuensi. Ya pada akhirnya makanya ada cerita Siti Nurbaya itu. Muncullah dari situ yang namanya berkorban untuk cinta. Bro, kalau cinta sudah pakai korban, bro, udah pasti ada yang nggak bener, bro. Waduh. Ya mohon maaf ya, teman-teman ya. Kalau cinta sudah ada berkorban, sudah berkorban lah intinya. Saya berkorban buat dia, saya berkorban apanya. Tunggu aja waktunya, pasti ada sesuatu hal yang nanti akan meletus suatu hari. Anjir keren sih. Gitu, bro. Karena ketika cinta sudah ada korban, pasti dagang sih. Karena di situ ada transaksional. Betul. Aku tuh udah berkorban, tahu nggak? Betul. Berarti kan nggak ikhlas ya? Nggak ikhlas, gitu. Kejadian Siti Nurbaya, mungkin dilapisinya jadi takdir kan? Padahal ya saya kurang setuju sama itu sih ya. Itu tuh sebenarnya sesuatu yang dipaksakan aja sih. Betul. Ya pada akhirnya pun mengalami sesuatu hal yang tidak nyaman kan. Gitu. Tapi perlu Anda ketahui ya, yang mendengarkan ini mau kalian udah menikah, mau kalian tuna asmara, ngerti tuna asmara? Jomblo ya? Sama aja. Punya pasangan puyeng. Ya. Sendiri juga puyeng. Ujungnya puyeng. Benar nggak? Cuman kalau punya pasangan bisa icip-icip. Minimal bisa refreshing bro. Kayak yang sendiri ya udah aja.
Tapi dua-duanya puyeng. Dua-duanya puyeng. Pasti Dua-duanya karena setiap momentum ada puyengnya sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Oke Nis. Nah, sekarang tips menurut Unis memilih pasangan yang terbaik dari segi frekuensi. Dari segi frekuensi, oke. Yang paling pertama ya, mesti dikaji dulu sebenarnya. Kenapa? Kadang-kadang gini, Bro. Ada seseorang yang sulit sefrekuensi sama apa aja susah dalam hidupnya. Sulit sefrekuensi sama, contoh sama uang, sama pasangan. Uang juga frekuensi. Frekuensi, jelas. Uang itu kan frekuensi. Ketika kita nggak satu frekuensi sama uang, bisa jadi yang terjadi uangnya datang terus nggak lama dia pergi. Uangnya datang nggak lama dia pergi, atau uangnya susah datang. Dan mungkin yang nonton ini kan bukan orang-orang tipikal yang dibenci uang, bisa jadi. Bisa jadi. Atau disukai sama uang. Bisa jadi. Frekuensi. Frekuensi juga, mindset kan. Soalnya dari frekuensi itu jadi si mindset. Mindset itu jadilah si belief dia. Dari belief jadi behavior dia. Oke. Terhadap apapun itu, terhadap uang, terhadap pasangan dan sebagainya. Gitu. Nah, balik ke awal. Ada seseorang yang kadang-kadang susah untuk menyamakan frekuensinya dengan apapun di kehidupannya. Itu yang paling pertama biasanya, Bro. Biasanya karena terlalu banyak contoh luka batin, emosi negatif, trauma, inner child yang bermasalah. Itu tuh biasanya dari situ startnya. Jangan lupa bahwa setiap orang dipertemukan dengan luka psikologis dan luka psikosomatis, dalam tanda petik dengan luka yang sama. Luka yang sama, oke. Jadi pertemuan antara orang itu pasti mengandung luka psikologis yang sama. Oke. Ya. Dan itu menarik. Ya, pertemuan orang sama orang maksudnya. Iya. Oke. Jadi suami istri itu pasti background lukanya. Iya. Sama. Itu similar. Iya, karena kan cerminan, Bro. Cerminan. Betul. Cerminan. Kalau misalkan ngomentarin istrinya, istri gua begitu sih gini-gini. Coba ngaca. Itu udah pasti cerminannya. Pasti cerminannya. Makanya yang satu berubah, kemungkinan besar yang satu nanti adaptasi, mengikuti. Dua. Seperti dibahas di 2 podcast sebelumnya kalau nggak salah. Adaptasi, bisa stay, bisa go. Bisa. Iya. Karena kalau yang satunya naik terus, dan dia akan cenderung susah untuk turun, dan yang satunya nggak bisa mengimbangi, nggak ada cara lain, divorce. But still, divorce is a new hope. Oke. Setuju. Perceraian adalah harapan baru, not a bad things. Bukan hal yang buruk kan? Iya, betul sekali. Oke, jadi tadi tips gimana sih memilih pasangan kalau yang belum misalnya, ataupun yang udah. Kan yang udah juga bukan berarti bagus frekuensinya, Nis. Iya. Sorry Nis ya. Banyak banget orang hari ini serumah. Tapi nggak serumah. Kelihatan adem ayem. Ya. Kelihatan adem ayem. Jadi di rumah nggak pernah berantem apa. Karena emang nggak pernah ngobrol sama sekali. Benar sih ya? Pas cicing ya. Yang satu ngobrol sama siapa, yang satu ngobrol sama siapa, yang satu kemana, yang satu kemana. Yang satu sibuk apa ya. Yang satu ya balik lagi ya, berhubungan sama siapa bro. Tapi begitu datang ke rumah, feel so look like peaceful, seperti damai. Tapi nggak terjadi interaksi yang baik karena saya mempertahankan ini untuk anak. Misalnya. Saya mempertahankan kalau saya pisah. Gimana kata tetangga? Atau orang tuanya yang figur otoritas. Nggak enak bapak saya nih kalau saya anaknya sebagai anaknya cerai. Gitu. Setuju bro. Gimana? Setuju. Ya itu tambahin sedikit. Biasanya akhirnya balik lagi ke apa? Aduh jangan sampai cerai. Kenapa? Karena nanti saya melanggar takdir saya. Melanggar takdir. Terjadi lagi si takdir dibawa lagi. Yang sebetulnya bisa jadi bukan itu sebenarnya. Waktu itu pilihan. Begitu dikaji, begitu dikorek gitu ya, ngobrol sama klien juga. Iya pak. Iya Kang, saya memang dijodohin. Selesai, udah ketemu rootsnya. Akar masalahnya udah ketemu kan. So tadi balik lagi, ketika mau mengasah si frekuensi dengan terhadap apapun di kehidupan ini, itu part-part emosi negatif tuh mesti di clean up dulu, di cleaning dulu. Itu aja dulu. Kenapa? Karena begini, basicnya tuh, nih coba bro ya. Manusia tuh kan sebenarnya basicnya cahaya, bener nggak bro? Ya basicnya kita bilang cahaya ya, tanda petik ya bro. Cahaya itu tertutup, cahaya itu redup, cahaya itu menjadi mungkin agak padam gitu ya. Obornya agak padam gitu. Itu kan semua lapisan-lapisan apa? Lapisan emosi negatif, lapisan dogma, lapisan informasi dari ya pasti dari yang sebelum-sebelumnya ya. Apapun yang menutupi si aslinya dia gitu loh. Nah, sehingga dia tuh kesulitan mengakses si cahayanya. Untuk apa? Untuk menerangi yang mau dia terangi, untuk dia pilih apakah ini benar atau enggak gitu. Apakah ini satu frekuensi dengan saya atau tidak.
gitu. Itu dulu yang paling utama sebenarnya. Yang paling utama ya apa ya, bebenah diri dulu sih bro, bersih diri yang paling utama. Untuk melatih, untuk kedepannya jadi lebih mudah sih melatih si apa ya, penyamaan frekuensi dengan apapun tuh yang terjadi di kehidupannya tuh jadi lebih mudah sih. Gitu. Tapi kita tahu nih kalau orang lagi jatuh cinta disebut fall in love. Iya, buta. Poek. Love is blind. Iya. Bener gak? Iya, poek ya bro. Poeken. Maksudnya poek itu gelap kan? Maksudnya seseorang ketika jatuh cinta, dia lagi di hijack sama hormonal yang dibuat bahwa yang namanya critical thinking, yang namanya nalarnya tuh mati. Mati. Tapi anyway kalau nalarnya nggak mati nggak akan punya anak sih. Ya. Dah geuleuh tuh. Ya. So, kalau nalarnya on terus, ciuman, pegangan, ya, wah, itu kalau nalarnya nyala, jijik banget, bener nggak? Bener nggak? Bener. Tapi nalarnya mati jadi nggak jijik. Nah itu salah satu mekanisme kan. Nah, tapi maksud saya adalah bagaimana ketika kita jatuh cinta tetap menjaga nalar kadar kesadaran kita tetap on, gimana nih? Tetap on ya itu mesti kitanya dulu sih bro. Teman-teman mesti kitanya dulu, intinya ada di kita semuanya. Gitu, kitanya dulu yang mengatur frekuensi kita yang mengatur gelombang si volumenya dan sebagainya, itu ada di kita. Remote controlnya ada di kita, itu semua ada di kita. Kitanya dulu aja pokoknya. Jangan katanya. Karena kebanyakan kan pada akhirnya setelah menjalankan, kalau tadi kata Kang Abu, apa bro? Ketika sedang jatuh cinta tuh apa jadi bego. Jadi bego ya? Jadi goblok. Ya gitu. itu sebenarnya kan dominan ego kan? Iya. Ego kan yang muncul. Hijack by hormon. Ya, ketika ego muncul, sudah, itu tuh frekuensi yang murni di manusianya tersebut tuh udah ketutup. Yang aslinya udah ketutup. Gitu bro. So kalau intinya kalau bicara frekuensi tuh di kitanya dulu aja. Di kitanya aja dulu. Intinya di kitanya, banyak bebenah diri, banyak apa ya, banyak bersih-bersih, banyak kontemplasi, banyak kaji diri, apa yang sudah terjadi, ada emosi apa, ada trauma apa, ada kecewa apa, dan sebagainya. Iya. Jadi kan kaget kadang-kadang nih. Jadi saya selalu memandang bahwa pernikahan itu merubah dari fall in love menuju kepada unconditional love. Betul nggak? Lagi pacaran kan seems very beautiful. Dunia milik berdua ya bro? Dunia milik. Banget semua. Wah gitu. Begitu udah nikah, dulu nggak gini. Kan kaget ya. Perasaan nggak gini. Kok sekarang berubah? Kok sekarang gini? 2 bulan 3 bulan masih ada tuh efek baal. Masih ada efek baal. Nah bulan keempat mulai gagaro gitu tak. Anjir aing ketipu misal ya. Saya ketipu nih gitu misalkan gitu kan. Nah sekarang kan balik lagi nih sih ya. Tapi salah satu ketika kita bicara tentang kekuatan cinta adalah penyatuan. Kekuatan cinta adalah penyatuan. Oke. Salah satu penyatuan adalah ya hubungan seksual. Ya kan? Ini selalu bedanya buaya darat sama buaya laut. Apa bro? Hah? Apa bro? Kalau buaya laut tuh gini. Kayak buaya darat gini. Nah ini kan para buaya darat itu kan yang tadi kan. Pikiran kan? Ya kan? Nah tim icip sama tim gak diicip. Bahayanya ketika icip karena dalam perspektif itu kan pasti ada kaitannya sama frekuensi dan energi. Betul. Ya? Betul. Apa sih hubungan sexuality sama energi nih? Wah itu mah gede banget kalau kita bahas sexuality ya. Itu ketika orang berhubungan intim bro. Di sana tuh terjadi pertukaran energi yang paling besar. Paling besar. Sampai bahkan nih mohon maaf teman-teman ya. Itu karmanya aja tukeran. Masalahnya tukeran. Kebayang nggak nih mohon maaf lagi nih. Sebelum dia berhubungan, si A sama si B berhubungan nih. Nah itu tuh dia sebelumnya berhubungan sama siapa, si A, si B sebelumnya berhubungan sama siapa. Saling bawa-bawa karma-karma masalah. Terus berhubungan. Numpuklah di si yang terakhir dia berhubungan sama siapa. Masalahnya dia jadi masalah saya jadi masalahnya dia. Sebesar itu. Itu hubungan sakral itu tuh sebesar itu efeknya. Gitu. Karena si cakra seks ini sama roots ini itu cakra yang besar untuk penduplikasian DNA yang paling besar. Itu kenapa nih teman-teman ya kalau misalkan udah nikah pasti sering dengar makin tua kok makin mirip mukanya. Itu tuh DNA-nya kan ada duplikasi DNA di sana. Makanya mukanya mirip. Ya kalau yang rajin. Kalau enggak ya makasih. Ya kasihan sih. Sering terjadi kan bro. Mirip terus apa ya?
kelakuannya sama, nggak lama suaminya kayak istrinya sifatnya, istrinya nggak lama kayak suaminya sifatnya dan sebagainya. Jadi hubungan seksual itu salah satu pertukaran energi yang terbesar di kehidupan manusia. Yeah. So intinya mah hati-hati. Bener sih. Hati-hati. Harus benar-benar milih yang sefrekuensi. Betul. Itu. Jadi sama siapanya tuh harus yang sefrekuensi. Tuh. Waspadalah Anda kalau nyolok flash disk ke komputer apa aja. Nah, bener bro. Karena begitu nyolok bisa jadi virus dari komputer itu masuk ke flash disk. Yes, virus itu mungkin kita bisa bayangin masalahnya dia, karmanya dia, luka batinnya, semua pindah ke flash disknya bro. Flash disk ini nyolok lagi ke komputer orang, ketularan lagi ke komputer orang, terus aja gitu. Yang perlu dilakukan apa bro? Flash disknya di format bro, di cleaning, bener nggak bro? Dibersihin. Jadi kalau di cleaning boleh dong? Jangan diulangi lagi. Jangan lagi ya. Tetap aja ya. Cari komputer yang pas. Cari komputer yang pas. Ditanya dulu Ditanya dulu. Pakai perasaan. Oh benar. Cari dulu komputer yang pas. Ya enggak kan sekarang kalau main colok gitu ya. Misalnya main hajar gitu kan. Mau nggak mau kan ya balik lagi ya. Saya pernah mempelajari gini nih bahwa everything is all about memory. Betul, bro. Ya kan? Betul, setuju. Bahwa setiap sentuhan itu memori. Betul, bro. Maka ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, kita tuh rindu terhadap memori sentuhan. Ya, oke. Dan sentuhan yang paling intimate, yang paling dalam memorinya, itu adalah hubungan bercinta. Betul, saya setuju. Itu tuh paling besar, bro. Tukerannya secepat itu. Gitu. Jadi dibalik, mohon maaf nih, dibalik rasa nikmat gitu ya, atau dibalik rasa poek gitu ya, itu nggak kerasa banyak yang tukeran di sana. Banyak yang tukeran di sana. Energi udah pasti tukeran yang tadi ya. Karma udah pasti tukeran. Masalah udah pasti tukeran. Pasti tukeran. Gitu. Ya balik lagi tadi ke kata Kang Abu teman-teman. Jadi nyoloknya cari yang pas. Nyari yang pas. Nyari yang di tempatnya aja. Nyari yang pada tempatnya. Ya makanya kalau frekuensinya nyoloknya di itu lagi, nggak banyak terpapar kali ya. Nggak banyak terpapar. Kan gini nih ya. Sekarang orang berkata atau orang dikatakan bahwa itu adalah dosa zina. Iya. Betul nggak? Betul. Tapi nggak ngerti gininya. Iya. Tetap aja dia nyoba. Iya. Tapi kalau ngerti bahwa oh iya ya. Iya. Ternyata kalau saya zina, kalau saya asal colok, urusannya bukan masalah nyoloknya. Betul. Tapi itu akan terjadi long term effect. Betul. Betul nggak? Betul. Dari kita tadi Uris bicara tentang karma, lah tukeran apa yang kita nggak tahu, semua luka dan luka nyatu, nyebar, dan kita akan memiliki copy paste dari situ. Betul sekali bro. Makanya yang bisa ngerubah orang itu esensi dari sesuatu hal atau wisdom dari sesuatu hal bisa ngerubah dirinya. Karena dapat dulu. Aha atau itu tuh udah mulai masuk fase sadar, penyadaran. Tapi kan meditasi paling tinggi itu ML, Lis. Hadir utuh di sini saat ini. Oke. Ketika bercinta kan. Oke. Ketika bercinta. Nah, dianya ya bercinta lah ya. Ketika bercinta itu kan sesuatu yang beneran membawa kita beneran mindful. Oke. Ya apalagi sama orang yang kita cintai. Udah pasti pikiran kita nggak kemana-mana. Bener nggak? Bener, setuju. Faktanya tapi bro, pada saat bercinta, beneran meditasi atau nafsu? Oh bener sih, tergantung. Tergantung, selesai kan. Berangkatnya dari mana dulu? Dari mana dulu? Ya ini secara biologis ya. Yang nafsu udah pasti cepet aja. Cepet selesai. Ya, bener nggak bro? Pel tuh. Nempel bitu. Ya. Nempel push gitu langsung ya. Nah, tapi nanti saya mau cerita satu hal tentang itu. Oh itu penting loh. Demi keberlangsungan rumah tangga dan demi bagaimana si kualitas ML itu penting untuk dipelajari. Sok lanjut dulu gimana? Iya, ketika pakai nafsu udah pasti cepat. Tapi kalau pakai, tadi saya setuju sekali teman-teman sama Kang Abu tadi bicara. Pakai metode kita katakan meditasi, pasti lain. Pastilah ya, dengan kasih sayang sama pakai nafsu itu beda. Beda hasilnya. Karena dalam hal ini, maaf ya, yang paling banyak dirugikan pihak perempuan. Ya betul. Maaf nih, sorry. Betul. Udah mau berangkatnya dari dogmanya lagi. Bahwa perempuan itu ya yang harus segala siap. Wah, orang paling setuju ya. Saya paling gak setuju ketika saya bahwa perempuan wajib melayani kapanpun dimanapun, mau lagi capek kayak lagi enggak, lagi mood lagi enggak, layani, kalau enggak dosa. Orang tuh setuju sih. Ya sama bro, sama. Saya kurang setuju juga itu. Tuh bukan robot. Patriarki banget. Gitu. Bukan robot, bukan alat, bukan apa ya? Bukan kok. Mereka bukan pemuas nafsu. Bukan. Mereka sama-sama berjiwa iya, bertubuh atau bercasing iya. Ya sama-sama menghargai lah. Sama-sama menghargai jiwanya, sama-sama menghargai energinya, sama-sama menghargai tubuhnya gitu kan. Coba deh kita lihat ya dari pola kesakitan aja. Wahai Anda para laki-laki, bapak-bapak nih ya.
hitungan kita tuh cuman menitan loh. Oke. Hitungan apa, Bro? Buka, Oke. gabros, Iya. menitan loh. Iya. Tapi efek dari 5 menit, dia mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun, melahirkan dengan kesakitan. Berapa banyak efek sakit yang dirasakan oleh istri kita, Betul. oleh perempuan, Betul. dari korban menitan. Iya. Bener nggak? Ya jadi, ya tolong direnungkan gitu. Iya. Kita nggak bisa nganggap bahwa istri urusannya gimana caranya jadi mesin untuk suami gitu misalnya, dalam artian di situ ada kesalingan. Iya, ada kesalingan. Betul. Nah, balik lagi ke energi nih. Oke. Boleh didalemin lagi nggak bahwa hubungan seksual itu memiliki kaitan potensi yang sangat erat dengan changing energi itu gimana sih? Oke, yang sudah pasti kalau dilakukannya secara meditasi, tukeran energi kan, tapi saling ngecas satu sama lain. Gimana sorry? Dilakukannya dengan meditasi, itu pasti Masih mikirin yang tadi, bentar, sorry. Gimana? Dilakukannya dengan tadi yang Kang Abu bilang, meditasi lah ya, dengan konsep meditasi misalnya, itu pasti sesudahnya mereka saling ngecas, saling mengisi, dan happy. Faktanya kebanyakan apa? Yang satu senang, yang satu sedih, ya, yang satu kebagian rasanya sampai, yang satu nggak sampai, tidak seimbang, nggak muter tuh, ya. Nggak muter. Nanti setelah melakukan hubungan itu, yang satu happy, yang satu menggerutu. Dan menggerutu kan itu pancaran energi juga. Benar. Pancaran energi. Ketika dia menggerutu pancaran energi, sudah tuh masalah jadinya. Berarti kalau orang yang sumbunya pendek, dulu dia di prosesnya cepat banget. Iya. Ya, cerot dah aja. Berarti sumbu pendek tuh orang ya. Tapi kalau sabar, lama bikinnya nih. Nah, jadi ini memang korban-korban yang menitan. Ya. Kalau misalnya Anda sumbu pendek ya, berarti Anda dulu dibuatnya cepet. Yang penting itu aja dibuatnya. Yang penting cerot beres gitu ya. Yang penting jadi. Itu kan di sana tuh apa ya? Ada sesuatu hal yang apa ya? Ya karena kalau kita bahas energi, ada sesuatu hal yang harus seimbang gitu loh. Ketika si A-nya dapet, si B juga ya harus dapet. Itu kalau dilakukan secara meditasi, betul nggak bro? Kalau pakai ego hanya nafsu, pasti sepihak bro. Yang penting saya. Sampai. Wah itu manis edan sih. Iya kan? Ya sorry mungkin Kang Abu punya bahasan yang lebih deep ya perihal ini. Atau mungkin ada materinya bro ya? Ada. Nah, abis ini saya mau ngomong itu. Oke. Cuman ternyata berarti betapa pentingnya changing energy. Ya. Karena salah satu saya pernah baca bahwa rajin melakukan hubungan seksual buat laki-laki itu bagus banget. Ya. Karena itu bisa mengurangi potensi untuk mendapatkan kanker prostat. Betul sekali. Gitu. Betul sekali bro. Stres. Udah gitu. Depresi, anxiety. Menaikkan imun. Itu banyak sekali manfaatnya. Tapi dilakukannya dengan cara apa dulu? Kan gitu yang tadi ya bro ya. Iya, consciousness. Satu lagi bro. Kissing salah satunya. Kissing. Itu juga 6 detik berciuman itu bagus banget. Jadi kalau ciuman jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kalau ciuman mindful dan aduh gimana ya si artikel? Coba cari deh. 6 detik ciuman. Itu diteliti nih. Baru tahu. 6 detik ciuman ya. 6 detik ciuman itu bagus banget buat apa namanya? Buat kesehatan mental. Iya. 6 second of kissing. 6 second. Oke. Ya minimal 6 detik lah ya. Oke. Berarti nah itu tuh kalau dihubungin tadi kita ngobrolin energi sama teman-teman. Kissing juga itu salah satu pertukaran energi yang sangat cepat juga sama. Itu tapi kan ini seiring waktu ya. Bosan nih sih. Bosan. Ya misalnya sama pasangan misalnya itu lagi ada sesuatu yang diulang-ulang kan boring. Betul nggak? Gimana ngejaganya? Ngejaganya komunikasi, gak ada lagi bro. Ngobrol, udah. Komunikasi dan cari variasi. Ya itu sudah jelas. Ya. Mau gaya kayak misalnya helikopter gitu ya, jaipong terserah ya. Tapi yang jelas ada kreativitas. Sama kayak makan bro. Makan tuh kata makan udah pasti memasukkan sesuatu hal ke dalam mulut. Tapi yang dimakan pasti beda-beda bro. Benar. Makan pagi beda, makan siang beda, makan malam beda. Besoknya beda lagi. Bisa jadi ditukar polanya. Misalkan yang kemarin yang makan pagi jadi makan malam menunya ditukar apa segala macam itu kan semua biar apa ya? Biar energinya tuh muter gitu loh bro. Yin yang. Biar terjadi terus. Benar. Komunikasi udah di awal. Kenapa? Karena komunikasinya nggak ada. Bisa jadi nih yang sebenarnya si pasangan ini si A punya masalah, si B punya masalah. Nah, pada saat harus melakukan itu, jadinya hanya sebuah kewajiban teh, bro. Kewajiban. Itu banyak sih, Nis. Banyak. Jadi gini. Banyak. Jadi gini, mikirnya gini. Ini ibadah. Ibadah.
Ya. Akhirnya ada jam-jam sama waktunya. Pokoknya saya akan ngasih jatah saya hari Sabtu sama Minggu. Jatah naon gitu. Itu tuh bukan apa ya, bukan sesuatu hal yang transaksional lagi-lagi ya. Iya. Jadi bukan perihal jatah menjatahkan, bukan. Itu semua dari gut feeling gitu munculnya ketika satu frekuensi sama-sama mau. Udah pasti rasanya beda. Udah pasti rasanya lain gitu. Jadi jangan dilakukan karena harus. Tuh. Sebuah kewajiban, apalagi yang tadi ya, seorang wanita harus memberikan apapun yang suaminya inginkan dalam kondisi apapun. Ini dalam konteks seksual ya teman-teman ya. Sedang capek, sedang masak, sedang apa segala macam, let's say ya gitu. Harus ngasih. Nah itu tuh saya nggak setuju, bahkan bukan kurang lagi, udah nggak setuju. Itu tuh kan jadinya apa ya? Jadinya hanya sebuah kewajiban yang seolah-olah wajib, tapi nggak begitu gitu, nggak juga. Itu mah jadinya dagang badan atau jadinya ya mohon maaf ya gitu, jadi ada perdagangan di sana gitu. Oke. Jadi kembali kepada, ingat sekali lagi ya, bahwa berhubungan itu pasti ada changing energy. Ada changing energi, betul. Dan itu sesuatu hal yang sangat besar, sangat powerful itu. Powerful sangat powerful. Sangat powerful. Teman-teman kalau cari Google aja sexuality chakra energy exchange kalau nggak salah namanya. Itu nanti ada gambarnya tuh. Orangnya duduk gitu, berhubungannya dalam kondisi duduk. Nah itu tuh ada gambar energi chakra, gini. ada gambar gitu chakra. Nah itu tuh dia muter. Tapi nggak ada suaranya juga sih. Nggak ada. Ya, oke. Berarti buat kalian yang lumayan sekarang jarang, ya gimana ya? Jarang apa berhubungan maksudnya? Ya mesti dikoreksi. Dibangkitkan. Dibangkitkan. Dengan cara apa ya? Komunikasi nggak ada lagi. Ada apa sih sebenarnya yang menurunkan kualitas? Karena nggak menutup kemungkinan, mohon maaf sekali lagi nih, sama pasangannya jarang, tapi di luar sering, itu bisa terjadi juga, bro. Iya sih. Gitu. Ya maksudnya sekarang jauh lebih mengerti bahwa ketika kita nyolok flash disk seenaknya, bukan dosa gitu kan? Iya, betul nggak? Betul. Bukan aku berdosa zina, dosa besar, ya bener lah. Iya. Tetapi lebih kepada pertama penyakitnya. Yang kedua adalah kita narik data. Bener nggak? Betul. Dan yang ketiga kita narik memori. Dan banyak hal yang mungkin perlu direnungkan ulang ketika kita melakukan yang namanya intercourse atau hubungan. Ya ternyata ya nggak sesederhana cuman nyolok udah gitu. Betul sekali. Impactnya panjang. Iya betul sekali. Ya, ini bener. Berarti kan yang balik yang tadi bro, dibutuhkan esensi kan, buat pencapaian ke wisdom ini teh gitu. Bener nggak bro? Ya dapat tak, baru tuh penyadaran muncul gitu kan. Tinggal dilatih gitu. Betul. Dan ini saya pernah belajar ini nih. Jadi ya saya punya guru namanya Mantak Chia. Oke. Si Mantak Chia ini bicara tentang chi. Oke. Sexual chi healing. Oke. 80% yang pernah saya baca, 80% perempuan tidak pernah merasakan orgasme. Ya, setuju. Ternyata Unis pernah dengar itu juga. Yes. Iya. 80%. Artinya apa? Ego. Satu ego. Artinya apa? Banyak perempuan yang tidak bisa mencapai klimaks. Iya, betul. Gara-gara tidak terjadi komunikasi, dan ini masalahnya rata-rata di bapak-bapak. Bapak-bapak. Setuju, bro. Gitu. Setuju. Artinya ya, sorry ya, sangat penting berkomunikasi untuk bertanya, kamu senangnya diapain? Oke. Karena sorry ya, ini saya juga dulu gitu sih. Oke. Laki-laki tuh pokoknya gobret, cuk. Beres aja, sare. Benar tak? Rusuh. Udud dula. Baru sare. Orang mah sih. Orang mah nggak senang karek udud. Beres detiknya. Tapi pada dasarnya itu memang saya juga mengalami ini. Iya. Dan itu yang membuat traumatik bagi banyak para perempuan yang akhirnya kesakitan. Iya. Dan dia lebih memilih pura-pura orgasm supaya yang penting cepetan beres dan dia trauma tingkat dalam. Iya, betul sekali. Gara-gara hubungan seksual. Iya. Dan menghargai suami. Dan hanya untuk menghargai sih. Kelihatannya orgasm kan, buat menghargai aja, buat memuaskan fake aja. Iya. Fake. Iya. Balik lagi ke apa, bro? Ya ada saya mah seorang perempuan, istri. Yes. Tugas saya. Gila. Bentar, tugasnya asa ganjil gitu. Ganjil. Tugas gimana ya tugas itu? Ganjil sih, betul. Enggak sih, kayaknya itu bukan tugas sih. Itu tuh sesuatu hal yang harus dilakukan secara berkesadaran aja sih intinya. Betul sih. Bukan tugas gitu. Jadi sama-sama. Ya, jadi maksud saya gini bahwa apalagi buat sorry ya, ini bukan mau sosokan gimana ya. Khususnya buat bapak-bapak, buat kita sesama laki-laki gitu. Please do, coba tolong belajar untuk mencari tahu apa sih yang pasangan kalian sukai gitu. Karena laki-laki sama perempuan itu sama kayak kompor gas. sama ininya nih, wajan. Wajan, oke.
Jadi si perempuan itu panasnya lama nih. Oke, ya, secara biologis ya. Iya. Oke, ya, Jadi nggak bisa kalau nggak foreplay, Iya. nggak bisa kalau nggak ada Iya. pemanasan dulu, Iya. nggak bisa kalau quote and quote nggak Iya, basah iya. dulu. Gitu. Iya. Karena sakit atau. Iya, betul. Gitu. Si Mantakcia tuh bilang gini, don't sail in rocky river. Oke. Jangan sail tenon mendayung Dayung. di sungai yang nggak ada airnya, yang penuh dengan batu, Oke. karena nggak ada lubrikan di situ gitu, Oke, nggak akan bisa jalan. nggak bisa jalan, Nggak bisa mengalir. nggak bisa mengalir. Oke. Dan itu banyak banget teknik-teknik yang sorry to say, kalau kita laki-laki nggak tahu, itu bikin traumatik dan sesuatu hal yang membuat perempuan itu pasti nggak nyaman. Betul. Jadi nggak menikmati gitu. Betul. Sok aja ini kalau disurvei ya, ya kita udah dewasa lah ya. Oke. Sok, berapa dari Anda yang sudah menikah bagi perempuan yang menikmati hubungan seksual sama pasangannya? Oke. Kemungkinan kecil sih. Kecil. sih. Ya nggak tahu ya, tapi selama ini datanya memang begitu gitu. Iya. Karena almost 80%, 80% itu tidak Nggak mencapai. dapat kan? Oke. Setuju sih bro. Setuju. Makanya kesalingan itu penting gitu. Kesalingan penting. Oke. So, ya menarik sinisnya bahwa ya ini semua kaitannya sama energi. Sama energi, betul. Kaitannya sama frekuensi gitu. Betul. Dan tips nih, menjaga vibrasi dan frekuensi itu untuk tetap stay di sesuatu hal yang apa ya, Oke. stabil gitu. Oke. Gimana sih? Mindset rubah. Oke. Mindset rubah. Kalau yang secara praktikal mah kayaknya sering kita bahas bro. Nyeker, itu kan salah satunya ya. Journaling, mindset rubah. Ketika tahu ini semua dan klik di hati, dirubah. Dan kalau nggak dirubah, nggak akan ada yang bisa berubah tuh. Oke. Kita nggak ngerubah sesuatu yang nggak akan berubah. Tapi kita mengharapkan perubahan itu sendiri nggak bisa bro. Nggak mungkin. Nggak mungkin bro. Harus berubah dulu, baru ada perubahannya gitu. Baru ada perubahannya. Gitu. Jadi dari sesuatu hal tersebut yang paling utama tuh mindset dulu. Itu aja yang paling penting. Dan yang tadi ya, secara emosional harus sering-sering cleaning, itu aja sih, kontemplasi diri dan sebagainya. Sudah apa saja sih yang terjadi dengan saya, apa yang terjadi dengan saya selama hidup saya dari kecil, dari usia kandungan sampai hari ini, itu semua harus dikaji itu, gitu. Kan pernah pasti punya pengalaman pisah yang menyakitkan ya. Tipsnya gimana sembuh dari luka putus misalnya? Putus. Luka cinta. Oke. Tipsnya gimana? Tipsnya, dia jangan lari dari si perasaan sakitnya. Dihadapin perasaan sakitnya. Dihadapin, diakuin, diterima, baru di let go. Kan banyak korban cinta ya maksudnya. Banyak. Tersakiti gara-gara cinta, Yeah. yang akhirnya dia juga jadi menyakiti dirinya Menyakiti dirinya, jadi trauma akhirnya. Trauma. Kadang-kadang dia jadi stop untuk mencari pasangan. Oh iya, Kadang-kadang- saya tuh kan suka ada yang ngomong ini, saya tuh trauma mau nikah Oke. karena semua laki-laki bangsa. Nah, semua laki-laki, ya. Itu saya punya bro, klien seperti itu. Ada persis. Itu begitu di-trigger aja. Coba bayangin laki-laki. Atau nih saya nih terapisnya laki-laki gitu ya. Bayangin laki-laki, apa yang muncul? Laki-laki itu semua bajingan. Itu yang pertama keluar itu. Artinya kan itu deep trauma dia. Dia punya sesuatu hal yang mendalam. Dan ketika itu tidak dikorek atau tidak dibersihkan, itu akan menjadi pola. Dan dia akan punya pola berulang yang seperti itu. Misalkan dia dicoba sekalipun untuk berhubungan sama laki-laki, udah pasti dia mendapati lagi kekecewaan. Disakitin lagi, diputusin lagi, diselingkuhin lagi, disakitin, dan terus menjadi pola. Ya. Gitu bro. Karena dia menarik dengan pola yang sama. Yes. Betul nggak? Dia Betul. menarik dengan frekuensi yang sama. Yes. Karena si tarikan itu kenapa terjadi? Ini agak sedikit bahas vibrasi yang mungkin kita kapan-kapan kita bahas vibrasi ya bro. Karena ketika si rasa-rasa yang kecewa atau sakit hati atau luka batinnya ada di pikiran tidak sadarnya dan bergetar di sel tubuhnya, itu tuh dia kayak magnet kan. Nah dia akan menarik, si vibrasinya akan menarik yang serupa selalu. Ketika kita bersihkan itu dan mindset kita rubah, dia akan menarik yang lain, akan yang berbeda yang dia tarik. Gitu bro. Terakhir, gimana cara move on dari mantan? Sama kayak yang tadi. Gitu aja ya? Gitu aja. Ya udah Tetap sih. pokoknya perasaannya dihadepin, Nah. perasaannya diakui, perasaannya diterima, baru di let go. Nanti dia akan let go dengan sendirinya. Gitu. Dirubah aja mindsetnya, dirubah. Jadi kalau ketemu mantan udah Netral. netral tapi pengen ngagabruk gitu ya. Misalnya. Penasaran tuh. Masih. Itu cerita teman-teman saya gitu. Ketemu mantan tuh masih pengen gitu. Oke. Karena kan memori ya. Memori. Bisa jadi mantannya enak bro ya. Bisa jadi.
Bisa jadi. Kan rasa tuh nggak bisa dilupain ya. Sama seperti dokter kandungan kan. Dokter kandungan tuh nggak ingat muka. Oke. Ingatnya apa bro? Kan gini, ini cerita nih. Ada dokter kandungan, Oke. datang pasien. Oke. Pas pasiennya, dok pagi. Si dokternya gini. Dok, Nah. dibuka. Nih dok, oh halo Bu Wati. Katanya dia apa gitu. Pas diginiin baru tahu itu Bu Wati gitu. Gitu ceritanya. Karena dia lupa sama muka. Ya, dia ingat sama yang lain. Oke. Oke nih, so Oke. final statement. Final di statement. Frekuensi gitu bahwa gini. Oke. Saya mau pinjam dalam perspektif tasawuf ya. Oke. Kenapa sangat penting ini bicara dalam konteks tasawuf ya. Oke. Kenapa pernikahan nomor satu itu adalah pernikahan kepada Tuhan. Oke. Kalau kamu sudah menikah dengan Tuhan, Oke. maka kamu sudah dipenuhi dengan cinta. Ya. Dan kamu tidak akan mencari cinta dari makhluk. Oke. Karena tugas kita bukan mencari cinta, tetapi menyalurkan cinta. Oke, menebarkan cinta ya. Menebarkan cinta. Jadi Oke. pertama nikahilah Tuhanmu, Oke. baru nikahi makhluk, Oke. nikahi semesta, dan Oke. seterusnya gitu ya. Oke. Jadi banyak lah ini kalau kita ngomongin. Tetapi Oke. benar sih, bahwa kemanapun kita mau, jadi saya nggak setuju kalau ngomong gini, you complete me nih. Oke. Anjir, eta waduk sih. Ya. Eta pret pisan sih. Ya. You complete me. Oke. Kamu adalah setengah aku. Oke. Kamu adalah separuh aku. Iya. Iya. Kalau gitu mah berarti dia nggak pernah punya energi penuh tuh. Benar. Dan Dia nggak punya jati diri berarti kan? benar, karena dia menyangka bahwa setengahnya ada di orang Ada di lain. orang Dan lain. dia terus mencari keluar. Iya, betul sekali bro. So that's why I am already complete. Ya. So I'm ready to Iya. make relationship. Iya, gitu. iya. Jadi sama-sama komplit. Yang ini komplit, yang ini komplit. Nah baru. Betul. Betul bro. Betul. Setuju, Bukan Bro. untuk saling menyedot cinta, tetapi untuk saling menyalurkan. Menyalurkan, betul sekali. Ya, jadi put God first. Oh, Oke. kan gitu ya. Oke. Tuhan nomor satu, baru. Oke. Ya itu tadi, bahwa kalau kamu sudah masuk ke dalam konteks yang namanya cinta, makanya di dalam pelajaran tasawuf nih ada murid yang mau belajar tasawuf. Oke. Gurunya si syekhnya nanya, kamu udah jatuh cinta belum? Oke. Sama Belum, siapa? Syekh. Belum. Oh oke. Jatuh cinta ya? Ah. Oke. Ya udah, kalau kamu belum jatuh cinta, nggak usah ngomongin Tuhan lah. Oke. Karena jatuh cinta adalah perjalanan untuk mengenal Tuhan. Oke. Kenapa coba? Karena ketika aku mencintai siapapun, akunya nggak ada. Oke. Karena cinta meniadakanku, Oke. yang ada hanyalah yang aku cintai. Oke. Gitu. Oke. Itulah kenapa Rumi mengatakan kalau mengatakan cinta, pena-pena pun patah, Oke. tidak sanggup untuk Menuangkannya. menuangkan. Oke. gitu, karena Oke. hanyalah cinta yang akan bisa. Oke. Orang puitis ogenya, maksudnya lo ngerti gigiannya, ada ndak? Gak apa-apa lah bro. Variasi. Jadi maksudnya Variasi. hanyalah cinta yang akan selalu menjadi jembatan untuk kemanapun. Apapun. Apapun. Betul sekali. Gitu. Betul. Kayaknya satu lagi sih bro. Oke. Manusia itu kebanyakannya terkadang dia nggak percaya sama apa yang lihat, tapi dia lebih percaya sama apa yang dia rasa. Selesai di situ bro. Rasa. Ya, so trust sama feelingnya. Hmm. Makanya orang diajarinnya apa? Feel good, bener nggak bro? Feel good. Ya, buat energinya terjaga, frekuensinya terjaga, vibrasinya terjaga. Oke. Fulfill jadi selalu, Oke. gitu. Jadi intinya terakhir nih, good relationship gimana? Good relationship, apa maksudnya? Dan gimana caranya? Gimana caranya? Buat final statement. Oke, nggak ada lagi. Good relationship itu satu, berkomunikasi secara rasa, secara rasa ya. Sudah Secara itu aja, secara rasa. Frekuensi karena adanya di level perasaan. Oke. Gitu. Semoga obrolan kita ada sesuatu. Oke. Nggak usah serius-serius amat. Tapi kalau dikunyah kayaknya ada sesuatu sih. Tapi intinya adalah yuk kita perbaiki komunikasi kita, karena komunikasi akan mengarahkan kita kepada good relationship. Yes, gerbang segalanya. Gerbang segalanya. Oke. Terima kasih. Tetap belajar, tetap bertumbuh, sehat dan bahagia. Oke. Love you all. Oke.